warahmatullahi wabarakatuh. Kok jenengan kok ten mriki mboten ten mriko? Oh mau sampun. Kula mau sampun radi suudzon. Kayak iki barengan kalih reyok niki kayak ibu-ibu mungkin danten reyok danten mukadamah. Ternyata Masjid Al-Ihsan nggih tetep kebak. Alhamdulillah. Iki wau radi lucu. Kula rada ngendong anak niki. Ternyata sampai ten griya sepi dikunci. Pasti bahagia mboten nonton to niki. Ya, ternyata nembe kempalan keluarga dereng kundur. Ya, kula sengaja mboten kalih uminya karena uminya juga ada tugas ten pondok. Terus niki wau jebul kula jak gendolanan kare mas-mase ngoten. Ternyata dereng kundur Mas. Alhamdulillah kula beto langsung. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ngapunten niki bedane ten mriki kali ten mriko napa? Sami. Kalau kinten nggih pengasuhane ten mriko, ternyata kok ten mriki ngoten nggih. Berarti mergo masjidnya mboten muat. Nggih Pak Afandi ditingkat, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten kesempatan siang menika kula panjenengan sami saged makempal manunggal sesarengan tindak dhateng majelis ilmu wonten ing majelis mukaddaman siang menika kanthi sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Shalawat ugi salam ugi tansah punjuk dumateng junjungan kita baginda Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarganipun, para sahabatipun, mugi-mugi kula panjenengan sami kalebet ewanipun umat beliau ingkang tansah mituhu dawuh sunahipun ngantos benjang wonten ing yaumul qiyamah. Mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaat. Amin Allahumma amin. Para ibu-ibu, saya sedaya Bu. Sumuk ta Bu? Nggih. Mboten napa-napa sumuk nggih. Alhamdulillah wonten ing kesempatan siang menika monggo kita sami ngaos sekedhik seperangan ayatipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten ing Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ingkang sampun kula panjenengan sami apalaken wa menawi, tetapi wonten ing kesempatan siang menika sekedhik kita ngaos sareng-sareng supados satu ayat ini bisa membekas dalam hati kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan bilih gesang kula panjenengan wonten ing alam donya menika. Tujuan Allah menciptakan hidup kita di dunia ini namung setunggal. Napa Bu? Kangge napa? Ibadah. Dan tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk meraih ridha Allah. Tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah. Tujuan kita diciptakan oleh Allah.
Tujuan kita agar kita hidup di dunia ini adalah untuk meraih ridho Allah. Wonten ing Quran surat Az-Zariyat Allah paring pangandikan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan niku lho sing dipadosi anak kula. Kene. Ono bedugi niku. Tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah. Sakniki sinten ingkang saged mengartikan apa itu ibadah. Gek kula panjenengan sami gesang wonten ing alam donya sampun pinten-pinten taun. Ya. Dari kita lahir sampai kemudian remaja, dewasa, lansia anyaran, lansia lawas. Lansia anyaran iku mboten lendetan kiat, lansia lawas lendetan ora kuat. Tiange dugi, sisim mburi, lendetan jilbabe ireng. Niku berarti tandane lansia lawas. Yes, swidak langkung 50 langkung. Niku lansia lawas. Mila selama ini kita hidup di dunia ini, Allah memiliki tujuan untuk kita satu mawon, ngibadah. Loh, kerja pripun, Mbak? Mengke. Golek duit pripun, Mbak? Mengke. Mencari nafkah pripun, Mbak? Mengke kita sampaikan bersama-sama. Supados kula panjenengan sami mangertos bilih ternyata semua yang kita lakukan itu adalah sebuah ibadah. Kita mulai dari satu perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah nate paring pangandikan, al-ibadatu yakni ibadah itu adalah ismun jami', semua hal likulli ma yardahullah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwali, baik itu perkataan wal af'ali maupun perbuatan zahiratan, yang zahir, wa batinatan, maupun yang batin. Kita mulai dari arti ibadah terlebih dahulu, ibu-ibu sedaya. Bilih ibadah niku nopo? Ya, urip niku sing penting ibadah. Gitu, ojo lali ibadah. Yang sepuh selalu memberikan nasihat, le ojo lali ngibadahmu. Ngoten nggih Bu nggih? Niku maksudipun napa? Ojo lali ngibadahmu, yang dimaksud ngibadah itu apa? Salat mungkin nggih. Ngoten ta Bu? Napa malih zikir, napa malih pengajian, napa malih sedekah, napa malih napa Bu? Puasa. Bahkan ada yang menjawabnya niku, anu Pak, ibadah niku salat, puasa, zakat, haji. Oh betul, niku betul banget ibadah. Tapi lebih betulnya itu adalah rukun Islam. Rukun Islam pun apa lah Bu? Kalau diajari kali Bu Guru, rukun Islam yang 5. Gitu Bu. Syahadat, sholat, terus si papa, haji, siapa? Masya Allah, anak-anak pintar sekali. Masya Allah. Apa Bu? Tangi tak Bu? Obah, mboten napa-napa obah. Mungkin nangis wonten bae ya aman.
Nggih, mbahe pun duki. Oh, tangi enggak apa-apa. Ya. Ada Musaid, Dek. Ada Musaid, Dek. Ya. Kau nih sama Musaid. Saya lanjutkan ibu-ibu. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji. Ibadah itu artinya adalah semua hal yang mencakup perkataan kita, yang mencakup perbuatan kita, yang dohir, yang kelihatan, dohir niku kelihatan, yang batin maupun yang enggak kelihatan, yang ada di dalam hati kita, yang diridhoi oleh Allah, semuanya itu bermakna ibadah. Ini arti yang pertama. Maka kula panjenengan sami menawi meniatkan dari bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun. Lagu ini sinten, Bu? Wasurip. Jenengan tesih apal lho, Bu. Ngopi ini pun meninggal. Sing ngrungokke dereng. Tesih apal ngantian. Iya. Kalau kita memaknai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu adalah sebuah ibadah, maka pahala kita dalam setiap harinya niku beribu berjuta pahala. Karena yang kita niatkan adalah ibadah. Tapi nek mboten diniatkan ibadah, kerja kesel, nyambut gawe kesel. Tidak diniatkan dengan ibadah, sia-sia. Hanya mendapatkan dunia, tetapi tidak mendapatkan pahala akhirat. Ini sebuah arti ibadah, monggo kita sami-sami pahami. Setelah itu, dari arti ini, para ulama mengatakan bahwa ibadah itu dalam Islam ada dua. Pertama, ibadah yang berupa ibadah mahdhah dan ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah adalah yang berupa tuntunan-tuntunan, amalan-amalan seperti sholat tadi yang kita sebutkan, niku namanya ibadah mahdhah. Tetapi ada ibadah yang ghairu mahdhah tapi juga penting, adalah berupa aturan-aturan dalam Islam yang kalau kita melakukan itu juga termasuk ibadah. Makanya tadi yang pertama adalah minal aqwali. Kalau kita berkata itu sesuai dengan aturan-aturan agama, maka perkataan kita bernilai ibadah. Kita mulai dari perkataan dulu. Ya, kita mulai dari perkataan dulu. Perkataan kita kalau yang termasuk ibadah, hal-hal yang sepele bisa bermakna ibadah adalah contohnya. Contoh. Ketika kita berkata baik ketika bertemu dengan tetangga, bertemu dengan kerabat, saat kita berada di jalan kemudian kita ketemu, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Ibadah mboten? Ibadah. Ketika ketemu kemudian hanya menyapa, ibadah mboten? Kula tanggal ibadah mboten? Ibadah kalau diniati nggonye niku untuk menyapa saudara muslim. Tapi kalau berpahala yang salam napa berpahala sing gur ngoten. Salam gitu, Bu. Saya niku membayangkan mbok nek krungu swara tukang sayur den ngoten, Bu. Gitu, Bu.
Nek ten Duwetan wonten bakdo, nek ten mriki wonten riyaya napa-napa. Ten Duwetan niku namanya Mas Bakdo. Nah, ten mriki bakul sayure sinten mboten ngertos kula. Terus mesin sami. Ya, mangke nek pun bakul sayure dugi, mangke langsung pripun ngodene. Tin 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 ngoten ta, Bu? Terus jenengan langsung berubul te mriku nggih ta, Bu? Apa yang pertama kali kita lakukan, Bu? Ya. Blonjone gurmang menit. Ya, ngrumpine 20 menit. Nggih napa mboten? Mboten ngono ta, Bu? Nggih napa mboten? Mboten. Alhamdulillah. Soale sing ngrumpi nembe nonton reok. Nggih ta, Bu? Nggih. Alhamdulillah. Niki mau di live nggih, Pak? Mungkin di-cut nggih. Kula wangsuli para ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, mila ini termasuk ibadah kalau kita bertemu langsung dengan mengucapkan salam. Hadis arba'in dalam babul adab kitabul jami' Rasulullah mengatakan bahwa hakul muslim alal muslim situn. Ini saya agak berbelok sedikit, mungkin beloknya terlalu jauh kalau dielingke. Nggih Bu nggih. Kula dielingke. Hakul muslim 'alal muslim situn idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika bertemu ucapkan salam. Wa idza da'aka fajibu, ketika diundang datangilah. Wa idza stansaha fansahu, ketika dimintai nasihat nasihatilah. Yang keempat, ketika bersin wa idza atasa fahamidallah fashammidhu. Ketika ada saudara yang bersin, maka ucapkanlah. Yang bersin mengucapkan hamdalah, yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Yang bersin menjawab yahdikumullah. Kuwi nek kelingan. Gitu, Bu. Nek kelingan, mboten kelingan pripun? Tidak diucapkan. Ora kelingan diucapkan. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'uduhu, ketika ada orang yang sakit jenguklah. Yang keenam, ketika ada orang yang meninggal maka ikutilah. Di situ para ibu-ibu ketika kita mengucapkan salam saja, salam kita itu sudah termasuk ibadah. Kembali kita perkara ibadah baik dari lisan kita. Saniki ibadah dari lisan kita. Contoh selanjutnya adalah zikir. Zikir niku ibadah dari lisan apa mboten? Ibadah dari lisan. Ada dua kalimatani makbunun, kalimatani khafifatani 'alal lisani sakilatani fil mizani habibatani ila rahmani. Ada dua kalimat, Bu, yang ringan untuk kita ucapkan, gampang mengucapkannya. Sakilatani fil mizani, tetapi berat timbangan di yaumul mizan nanti. Habibatani ila rahman, tapi dua kalimat ini justru dicintai oleh Ar-Rahman. Dua kalimat ini adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Pun sami apal ta, Bu? Setunggal kali 3. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kula gadah murid, tapi sampun sedo. Murid kula yuswanipun hampir 80 tahun. Saestu murid privat. Kula niki mrifatke mboten mrifat anak, tapi mrifat simbah. Simbah yuswane 80 tahun sama 70-an tahun. Simbah kakung, simbah putri kula privat. Amargi napa niki putrane pengin simbah kakung kali mbah putri niki mengkih menawi sidone kanthi husnul khotimah. Singkat cerita, saya privat ternyata mbah kakung niki
maos Qur'ani dereng saged. Sagednya hanya baca Al-Fatihah, wiwit kualik-kualik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin dan seterusnya. Kemudian Mbah putrinya ini juga sama, tidak bisa membaca Al-Qur'an, bisanya hanya membaca Latin. Akhirnya gandeng sing dusun iki mugi-mugi selalu mengucapkan ibadah dari lisannya itu, selalu bernilai, lisannya ini supaya bernilai ibadah. Akhirnya Bu, kula tuliskan ayat surat-surat pendek dari Al-Ikhlas, dari An-Nas, munggah Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian Al-Lahab, kemudian An-Nasr dan seterusnya. Tetapi bukan pakai tulisan Arab, pakai tulisan Latin. Pakai tulisan Latin. Dan ternyata beliau ngapalke ini. Padahal yuswone sampun 70-an tahun. Dan ternyata apal, saged apal. Padahal tiang sepuh niku ngapal kene rada angel gitu Bu. Saniki jenengan ngapalke bar pengajian lali. Saniki mikir pengajian, bar metu pengajian mikir butuh. Gitu Bu. Yang itu kita niki. Jilbab kuning-kuning iki gitu Sing saking gelang. Saking gelang to niku? Nggih. Mboten Bu nggih. Mboten. Wah, gelang masyaallah seragam terus. Kuning menyala ngoten niku. Menyala. Saya lanjutkan. Kemudian si ibu ini, si Simbah ini ternyata Masya Allah, karena sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil ngadim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil ngadim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata dengan mengucapkan seperti itu terus Bu, apa toleh, aja ning kene toleh. Ibu-ibu jadi melihat anak-anak, nggak melihat aku. Kemudian tadi lali tahun ini Kemudian qadarullah Bu, beliau meninggalnya pada saat bulan Ramadan. Pada hari yang mulia, pada bulan yang mulia. Sebab nopo? Di akhir-akhir hayatnya lisannya ini jauh dari mengatakan perkataan yang kurang bermanfaat, apalagi perkataan yang kotor, tapi perkataannya adalah kalimat-kalimat thayyibah. Maka di sini ibu-ibu niki juga ngibadah. Berkata yang baik itu juga ngibadah. Kalau bukan ngibadah, Rasulullah itu mboten paring pangandikan mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau bukan ibadah, Rasulullah tidak mengatakan kalau kamu nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Sakniki niku ajar meneng luweh angel daripada ajar ngomong. Nggih napa mboten? Ajar meneng luweh angel daripada ajar ngomong. Betul napa mboten? Ngomong sing ra manfaat niku gampang daripada ngomong sing manfaat. Ngomong sing berpahala niku lebih sulit daripada ngomong sing mboten berpahala. Daripada ra kojah ngoten. Maka di sini Bu, dulu ibu kita mengajari, pasti semua bicara niku karena pertama kali dari seorang ibu, gitu Bu. Napa saged jenengan langsung kaya Nabi Isa tiba-tiba ngomong ngoten bahwa aku adalah anaknya Maryam ngoten kan? Kan mboten. Ada yang seperti itu Bu? Tidak ada, semua diajari bicara sama ibu. Belajar bicara lebih mudah daripada belajar diam. Karena tidak mudahnya itu, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita auliyasmut,
Musaid, duduk Soli, duduk. Ibu-ibu lagi mirsani sing ngisi barang. Cemburu aku. Nah. Ya, saya lanjutkan. Disinilah pentingnya kita, Bu, sampun menyadari, monggo kita sadari bersama-sama. Awake dhewe niki ternyata kakean ngomong sing ra manfaat, betul? Sing kudune ra diomongke. Tur ya marai ngerasa, marai nglarani atine wong liya. Ya. Ini yang sering saya dengar, rasa diomongke. Contoh ngeten iki. Bar muqaddaman. Ya, bar muqaddaman ten kelompok gabungan. Ternyata kelompok gabungan niku seneke gurung macem. Niki mboten, insyaallah mboten. Mangke kelompok sing sisih kidul sawah. Kulon Karasan. Kelompok sing Kulon Karasan pundi, Bu? Mboten. Aku anu nduwetan mawon, aku kali aku mau nduwetan kok. Ya. Ngomongke sing ra penting. Ngomongke ngeten iki kare kelompoke kare rencang-rencang ngoten niku. Kelompok gabungan iki jan ra cetotan kok. Wis nek muqaddamah kok liyane enek ingon saya kan. Saya guru rong macem tok piye to kira. Jane iki lho piye to. Penting napa mboten niku, Bu? Penting jamuke napa mboten, Bu? Kamu rasanya ra enak-enak, nek gabungane rasanya ra enak-enak. Padahal nek gabungane enak. Ya kula pun rutin teng mriki yo ngertos bar ngeten iki mesti wonten seneke. Wonten teh, ngoten ta, Bu? Niki wawon kalih punan. Nggih. Mboten telat. Nggih. Boten Bu, jenengan baper to. Nggih. Niku telat mergone. Nggih. Niki mboten manfaat ngeten niki, Bu. Mboten manfaat. Terus apa itu namanya? Maka kita ini ampun mempersoalkan perkara-perkara yang tidak penting. Kudune niku bar pengajian niku kamu Pak Zaki nggak mau sing dingendikake napa sing domoke mau napa ya? Kamu napa ta, Bu? Nah, ngoten niku lagi penting. Kowe mau ngrungokke apa ora? Ngibadahi kudune ngenten-ngenten iki. Nah, niku baru penting. Wong tindak pengajian mulai-mulai sing diomongke panganan. Niku tiyang pacitan ngitan niku. Mriki mboten wonten, nggih ta, Bu? Ya. Terus sing ngoten-ngoten niku ampun sadi omongke. Sudah hal seperti itu kita hindarkan. Apakah itu enggak penting, Mbak? Nah, kadang-kadang seperti itu terlalu ya nek mboten wonten bae kebangetan banget. Tapi nek rasane ora selerane awake dhewe nggih ampun sadi persoalkan. Nggih ta, Bu? Nggih, niku penting amar karena itu nanti kembali kepada niat. Nanti kita bicara pertama soal perkataan dulu. Nanti insya Allah ada apa itu syarat diterimanya ibadah dan apa saja ibadah kita itu agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki yang pertama adalah tentang perkataan. Ya, perkataan itu juga bisa bermakna ibadah. Maka orang yang sudah ngaji bertahun-tahun, muqaddaman ini kan pun pirang-pirang tahun, gitu Bu. Niki yang kita harapkan adalah mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang telah disampaikan, apa yang telah didengar. Sekedik mboten sakata-kata, sekedik mawon. Ya. Itu akan lebih memberikan manfaat bagi kita semuanya, memberikan berkah daripada ilmu kita. Ini yang pertama. Minal aqwali, dari perkataan. Pun, pertama sampun. Yang kedua, wal af'ali. Dan dari perbuatan-perbuatan. Segala bentuk perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali,
itu juga bisa bermakna ngibadah. Jadi tujuan saya ngeten iki Bu, supados nanti setelah ini kita semua meniatkan bahwa apa-apa yang sedang kita lakukan itu adalah sedang berurusan kepada Allah, sedang niat kita adalah untuk Allah. Misalnya kula niki wau ten Klaten saking Sukoharjo, langsung jujuk mriki Bu. Mergane lawange tesih kuncenan, langsung jujuk mriki. Ya, kula telepon ibu mboten diangkat, telepon mbak mboten diangkat, telepon mas mboten diangkat, alamat niki. Akhirnya kula langsung ten gabukan nggawa anak ya ben. Dirasane kali ibu-ibu sinten jaba mungkin. Kayak nggawa anak iki ngopo tumben. Nggih. Ya. Tonton kereok kan. Oh, sampai anak saya tanya, "Itu ada apa, Bi? Kok banyak acara?" Enggak, itu ada reok. Kita di sini pengajian, di sana reok, di sini pengajian, semuanya baik. Para ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perkataan yang pertama. Anak-anak kita pun juga diajari perkataan-perkataan yang baik. Ampun diajari perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya. Anak kita harus risau ketika anak kita disibukkan dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Peduli ngoten lho, Bu. Anak kita sidik-sidik kicau mania, kicau. Anak kita tidak hafal lagu MBG Mas Balin ganteng, biasa aja. MBG, wah apal loh jenengan. Komene anake. Jadi anak kita ketika menghafalkan seperti itu, mereka tidak hafal, ampun kemudian merasa anakku tidak ketinggalan zaman. Anakku ketinggalan zaman, ampun. Justru anak jenengan selamat. Tidak menghafal perkara-perkara yang tidak penting. Ngoten nggih Bu nggih? Ini yang pertama. Apalagi syukur-syukur kalau putra-putri kita bisa kita ajari ngaji. Iya. Diajari ngaji ten gabukan, ten kidul masjid niki kali senior suhu. Nggih. Iki insyaallah langsung napa niki pinter ngaji. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Niku nggih saged. Kemudian saya lanjutkan yang kedua adalah minal af'ali dan perbuatan. Perbuatan yang kita maksudkan di sini adalah ibadah yang berupa aturan-aturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tanglet jenengan jawab, Islam mengatur kehidupan kita napa mboten? Mengatur mboten? Mengatur. Islam bukan hanya memberikan tuntunan ibadah sholat puasa untuk kita, tapi Islam juga memberikan aturan-aturan bagi kehidupan kita semuanya dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kalau wingi ten PRM sampun kula sepil sekedhik samenika rada jero sithik. Amargi wektale rada kathah insyaallah. Ya. Kemarin kita membahas tentang Muharram sama Niko, kita membahas tentang aturan-aturan dalam Islam yang selalu kita lakukan sehari-hari. Yang kita ketahui aturan dalam Islam itu seringkali justru melampaui batas dari pikiran kita semuanya. Contoh, Islam mengatur ketika ada teh pun jenengan. Oh mungkin nggih. Mungkin nggih Bu nggih, sabar nggih. Sabar nggih. Aturannya kan mungkin jenengan. Kula sakniki nggih. Ketika ada teh Bu, ketika ada teh, kemudian ada lalat yang masuk ke dalam teh itu, Islam mengatur. Apa aturan dalam Islam? Aturan dalam Islam bukan lalatnya itu diambil, kalau kita pingin tehnya itu tetap kita minum dan sehat tehnya ini, aturannya adalah lalat itu dimasukkan, ditenggelamkan, kemudian kita ambil lalatnya baru kita minum. Oh, aturan Islam ngoten niku. Islam mengatur hal seperti itu.
Satu. Yang kedua, contoh, saya langsung contoh mawon. Kersane mengke kita semuanya mengetahui lan mantuk. Oh. Boten napa niki teklak, tekluk, tapi mantuk. Itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan mantuk mboten teklak tekluk nggih. Nggih, pokoke kula titeni. Kula niki napa niki termasuk orang yang kemudian napa mencoba perhatian sinten sing ngantuk, sinten sing mboten ngantuk, ya sing kerudunge rada peteng-petengi biasane. Nah, yang kedua Bu, termasuk aturan dalam Islam yang bisa bermakna ibadah ketika kita melakukan dalam perbuatan adalah air teh ini panas. Biasanya jenengan ngeten iki. Ngeten tahu Bu? Islam mengatur seperti apa? Boleh atau tidak meniup? Boleh atau tidak? Tidak boleh ketika ada makanan dan minuman panas kemudian kita tiup. Loh, dosa mungkin Pak? Dosa nama mboten Bu? Nek jenengan kok niup kemudian jenengan dosa nama mboten? Mboten dosa, tapi minumane makanane dados kirang barokah. Terus jenengan nggih ampun rapopo Pak, sementing ora dosa, ora panas sih. Rapopo Pak, sementing ora dosa. Lah ngoten niku biasanya kita kan. Lah niki apa namanya yang sering terjadi juga. Rapopo, yang penting ora dosa. Islam mengatur agar makanan dan minuman tidak ditiup, tetapi dibiarkan dulu, atau mungkin bagaimana caranya, mungkin ditipas-tipasi nganggo tutupe napa pripun, ngoten. Itulah Islam mengatur. Tujuannya nopo? Kadang-kadang di luar dari logika pikiran kita sebagai manusia. Ya, kadang-kadang mungkin ada tujuan mungkin dari tenaga medis yang lebih tahu. Ya, kalau kita meniup itu mungkin abape awake dhewe niki marai penyakit yang ada dalam makanan dan minuman, akhirnya kemudian tidak menjadi sehat untuk kita. Ngoten nggih Bu nggih? Yang kedua. Yang ketiga, aturan dalam minum Islam itu jane pun apal sedaya, pun ngertos sedaya. Tapi kita ini sering meremehkan. Halo? Meremehkan. Halo? Pripun meremehkannya? Wong wis mudeng pengajian pirang-pirang tahun sing jenenge minum niku nggih ngagem tangan. Ora krasa Pak nggo tangan kiwa. Ya. Pengajian ngalian. Kowe ngene ta mari enggak fokus ini. Mari ra fokus ini. Bu mang paringi HP, Bu. Wah, mari ra fokus iki. Nggih. Malah ayo HP to ya anta. Ya kan kula pun matur. Ya, kula mawon nggih gadah anak nek ra meneng ujung-ujunge kan padha kali jenengan gitu, Bu. Nggih. Nah, jenengan malah ra fokus kok. Nggih. Saya ulangi, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah ketika kita minum itu ya pakai tangan kanan Bu, ampun pakai tangan kiri, ampun. Alasan kadang-kadang alasan kita seperti ini. Pertama alasannya adalah yang penting ora dosa. Dosa niku wae setan niku nek minum pakai tangan kiri. Loh, sing matur boten kula lho, sing matur Kanjeng Nabi. Ya. Fa inna syaitona, tak cetake sakniki. Fa inna syaitona sak temene setan yakulu bisimalihi, makan dengan tangan kanannya, wa yashrabu bisimalihi, dan minum dengan tangan kirinya. Setan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Berarti nek awake dhewe makan dan minum pakai tangan kiri ora beda karo setan. Setane nembe kipas-kipas.
Ora beda karo setan. Ini hal yang sepele, Bu. Kita sudah tahu. Tapi yang saya harapkan monggo ayo dipraktekkan. Gitu, Bu. Gampil nama mboten? Gampil nama mboten minum pakai tangan kiri gampil tangan kiri. Tangan kanan. Gampil nama mboten? Gampil. Gampang banget minum pakai tangan kanan. Bismillah. Ngelak, Bu, perjalanan saking Sukoharjo panas-panas. Ger langsung ngeten niku, masyaallah. Alhamdulillah. Ini yang ketiga, dengan tangan dengan tangan kanan. Ampun alasan nek kelingan aku Pak ngagem tangan kanan, nek ra kelingan yo ngagem tangan kiwa. Selanjutnya yang keempat, aturan dari sederhana saja. Ini aturan dalam Islam. Niki saya baru aturan-aturan sing napa niki gampang-gampang. Nanti meningkat aturan-aturan yang rodok. Wah, kok ternyata sithik-sithik haram, sithik haram. Wah, mungkin tak cemes-cemes kabeh. Selanjutnya yang ke berapa, Bu? 4. Contoh yang keempat. Aturan selanjutnya yang sederhana juga. Minum niku kalih lenggah napa kalih jumeneng? Lenggah napa kalih jumeneng? Boleh minum sambil berdiri. Tapi minum air zam-zam. Minum air zam-zam boleh sambil berdiri. Tetapi minum air teh ginastel ngunjuke nggih ngagem lenggah. Menawi ten rewangan sok-soke lali ten matean ten toto-toto ten wingking ora krasa ngunjuke kalih ngadeg. Gitu, Bu. Penting niki, Bu. Ini aturan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, aturan dalam Islam yang ringan-ringan saja adalah ketika kita semuanya saat kita berjalan, Islam mengatur aturan saat kita berjalan, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sedang duduk, maka berilah sapa. Orang yang sedang berkendara bertemu orang yang berjalan, papasan nopo cerak ngoten nggih, disapa. Islam mengatur, dan itu aturan yang baku yang ada dalam Islam. Gampil nama mboten niki? Gampil. Islam juga mengatur ketika kita berbicara dengan 3 orang, ampun ngatos yang 2 orang niki tiba-tiba bisik-bisik sendiri, yang satu dijarke kaya kacang. Makanya sing ngoten niku biasanya istilahnya dikacangi. Kaya obat nyamuk ngoten. Dikacangi ngoten niku. Islam tidak membolehkan niku. Ya. Kalau sedang bertiga, maka ajak bicara semuanya. Jangan mengajak bicara kepada 1 orang saja dan meninggalkan yang satunya. Itu juga aturan-aturan dalam Islam. Aturan ini ada diantaranya di kitab Bulughul Maram, di kitabul Jami' bab adab. Ya, niku adab-adab dalam Islam. Sakniki aturan ini kita harus terang sampaikan karena banyak orang hanya fokus kepada tuntunan amalan tetapi abe terhadap aturan. Ngoten nggih, nggih. Nggih. Aturan selanjutnya ketika kita kumpulan PKK. Wah, sapa yang kena iki? Ya, kabeh PKK to niki? Nggih. Dalam PKK niku kepanjangan apa, Bu? Oh iya. Apal Mars PKK apal nggih? Apal. Dalam setiap perkumpulan kita, contohnya PKK, di situ ada yang namanya arisan. Islam mengatur bagaimana arisan juga agar sesuai dengan tuntunan Islam. Apakah Islam mengekang? Mboten. Ya.
Bagaimana agar arisan ini sesuai dengan tuntunan Islam? Jangan sampai ketika kita arisan, misalkan arisannya 100.000, kemudian jumlah anggotanya ada 10 orang. Ya, berarti arisan itu seharusnya yang mendapatkan adalah setiap arisannya yang mendapatkan mestinya mendapatkan 10.000 kali 10 orang. Berapa, Bu? 100.000. Tetapi hari ini banyak praktek-praktek yang kemudian arisannya 10.000 itu ora sesuai dengan jumlah. Apakah itu dianggap biasa? Nek di masyarakat kita dianggap biasa. Padahal Islam mengatur itu harusnya ditata dengan adil dan jangan sampai melukai satu dengan yang lainnya. Islam juga mengatur bagaimana ketika orang yang meninggal dunia, bapak ibu sampun sedo, qadarullah dilalah qadarullah, meninggalkan banyak pekarangan, banyak sawah, banyak harta, emasnya nganti 10 gram. Ya, 10 gram ini kata apa segede? Segede napa kata? Kata. Enten sing matur segede, enten matur kata. Nek saniki kuatah, Bu, 10 gram, 1 gramnya mawon berapa? 1 gramnya berapa juta? Jenengan saking semar nih, Bu. Banyak, Bu. Islam mengatur dalam ilmu faraid, ilmu warisan. Bagaimana ketika ada harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, orang tua, maka di situ dibagi, bagi laki-laki 2, bagi perempuan 1. Kalau orang sing pun ngaji muqaddaman niki kedahe sampun ngertos. Betul? Ya. Betul? Kok mboten kompak ta? Betul? Kok krasane ora adil, Pak, ngoten niku. Adil napa mboten, Bu? Gusti Allah adil. Lho kok saged ngoten niku? Banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Maka disinilah para ibu-ibu yang dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sedikit contoh-contoh aturan-aturan dalam Islam yang berupa perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baik, nanti misalkan ada kajian khusus mengatur tentang muamalah, praktek muamalah kita dalam sehari-hari. Apakah sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan tuntunan Islam, ataukah justru jauh dari tuntunan Islam? Islam dikedepankan, Bu. Ampun mengedepankan ngeten iki, perkataan ngeten iki. Wis ket biyen-biyen ngono kuwi kok, Mas. Wis ket jaman biyen ngono kuwi ora apa-apa kok, Mas. Nah kok ora apa-apa, salah kok peni, gitu, Bu. Harusnya kalau salah kemudian dibenarkan dan ada yang membenarkan, kita mengikuti yang namanya kebenaran. Ngoten nggih, Bu nggih. Selanjutnya para ibu-ibu yang dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui sekilas tentang af'al wal aqwal wal af'al dari ibadah itu, dari perkataan maupun perbuatan, kita kemudian mengkaji apa saja syarat diterimanya ibadah kita. Yang nantinya niku ngeten niki, Bu. Ternyata melaku ning pantai niku selain refreshing dados ibadah. Ternyata rekreasi ten taman gergunung. Ini apa taman gergunung niku? Mboten enten napa-napa ta, Bu? Taman Lampion, ten Klaten, ten pundi-pundi. Saya semakin bangga menjadi orang Klaten, ya. So, kula pengen rencana KTP ku tak balikke Klaten meneh. Dan kula ten Candirejo mawon ngoten nggih, Bu nggih. Pengene ngoten niku. Pengene, tapi kapane dereng ngertos. Ya. Kemarin dirilis Klaten itu
menjadi juara 2, ranking 2 kabupaten dengan tingkat pengunjung rekreasi terbanyak se-Jawa Tengah. Nggih, leres. Ya, padahal dulu sing jenenge Karanganyar, Tawangmangu, Grojogan Sewu, Jumok, ya. Kemudian beberapa wisata di Gunung Lawu niku banyak pengunjungnya. Hari ini banyak pengunjungnya justru di Klaten. Umbul-umbul, ya. Mboten umbul-umbul bendera lho nggih. Umbul ngoten nggih. Nah niku umbule sing maune wah kula wau napa niku saking Nduwetan terus mriki lewat Sendang kelingan jaman cilik. Kula matur kali anak kula sing putri niku Kak, dulu Abi waktu MI mandi kayak gitu juga. Ya. Nggih, riyen jaman cilik niku ngiten Sendang kok sakniki sendange nggih tesih wonten niku nek misale ya tapi ampun nggih Bu, ampun dados rekreasi yang masuk ke situ langsung bayar kaya umbul manten zaman biyen. Umbul manten niku riyen 2000 sekarang pun pun semakin mahal. Nah, maka di situ Bu, nanti kita akan membahas tentang syarat diterimanya amal ibadah kita. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat kita. Apa niat kita dalam melakukan amalan? Di beberapa kitab turos, di beberapa kitab-kitab para ulama, selalu yang pertama kali ditulis itu adalah tentang hadis-hadis niat. Ini menunjukkan bahwa niat niku penting sekali. Di dalam hadis Arba'in pun yang pertama kali ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah itu adalah tentang niat. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya semua amalan kita itu tergantung pada niatnya. Maka niat kita terpengajian mukodaman panas-panas melampah-melampah ngentang-ngentang niku saking gelang niku wau melampah napa ngepit ontel napa naik mobil alhamdulillah. Soalnya ndek wingi sing saderenge ten mriki ten pundi? Ten Puton apa ten pundi? Ten Kalongan. Niku kula ningali saking gelang melampah lho. Masyaallah luar biasa. Alhamdulillah. Semangatnya luar biasa. Ya. Maka di sini para ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah, apa niat kita tindak ten muka pengajian mukodaman ini? Apakah niatnya untuk ngaji ataukah niatnya untuk yang lainnya? Nek niate ngaji, bonuse snack teh, konco jagongan, selonjoran, lendetan, guyon, mboten napa-napa. Bonuse niku mboten napa-napa, tapi niatnya adalah ngaji. Kalau niatnya ngaji Bu, yang bukan sekedar rutinitas dan formalitas, apa meneh nek mergo perkewuh, iman-iman, aku kok perkewuh nek ra teko kali majelis napa niki ranting IC pimpinan ranting Aisyah Candirejo perkewuh mengki nek kula di absen. Lah bukan pinten. Kalongan pinten ngoten. Ampun perkewuh. Justru itu menjadi semangat kita untuk datang, tapi bukan karena takut untuk di absen. Nonton nggih Bu nggih? Halo? Ini masalah niat kita. Kita tata niat kita agar lurus. Kita tata niat kita agar tulus. Kita tata niat kita agar sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek niate ngaji itu ya ketika kita ngaji dapat ilmu biasanya langsung dimanfaatkan, diamalkan ilmunya, kelingan. Tapi nek niate sing sanes, niate pengajian mukodaman kok malah niate biji panganane. Ya. Maka nanti ketika pulang materi pengajiane lali sing dieling-eling panganane. Gitu Bu? Ampun. Maka disinilah yang membedakan nanti orang yang hijrah
Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang niat hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi barang siapa yang niat hijrahnya itu karena pengen menikahi seseorang, ini nggih wonten lho Bu. Ada satu murid kita, putri, cewek, usia sekolah tinggi, gitu. Usia sekolah tinggi, anak-anak putri, kebetulan beasiswa juga, ya. Ternyata beberapa bulan itu tidak kerasan. Dan ternyata ketika ditelusuri, niatnya dia untuk mondok itu bukan karena ketulusan hatinya untuk menuntut ilmu, tapi ternyata ada tuntutan dari calon suaminya disuruh untuk mondok dulu. Wah, ngoten. Pokoknya ini arep bojo karo aku, kowe kudu mondok sih. Akhirnya cuma 3 bulan enggak kerasan. Kenapa? Niatnya salah. Niatnya salah. Sing saged biji niat niku awake dhewe. Wong liya ampun sah biji niate wong liya. Ampun. Ya, ini mumpung kalau ingat kita sampaikan bahwa ampun sering-sering kita biji niate wong liya, ampun. Sing dibiji adalah niate awake dhewe. Aku mau ngene wae niate apa ya? Niate apa ya? Aku mau isa-isa, aku mau nyiap-nyiap ke pengajian, aku mau niki-niki niate napa nggih. Nah, yang dibiji adalah niatnya kita sendiri. Istafti qalbaka. Mintalah selalu fatwa kepada hati kita. Fatwa niku napa nggih? Mintalah selalu, kita tanya hati kita ini, janjane awake dhewe niki napa? Ini perkara niat. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya amal ibadah kita adalah ikhlas. Ada yang menyatukan dua ini, ada yang memisahkan. Saya cenderung dipisahkan yang kedua. Yang kedua ini adalah ikhlas. Ikhlas itu cirinya dipuji, tidak terbang, dibenci, tidak tumbang. Niku cirine orang yang ikhlas. Ikhlas itu cirinya ketika dipuji tidak terbang, ketika dibenci tidak tumbang. Lagi semangat terus enten sing ngandani kayak semangat kayak mergo ngeten-ngeten iki terus nglarake atine, akhirnya membuat dia menjadi putus asa. Kalau kita sudah meniatkan ikhlas karena Allah, maka jangan pernah berhenti karena omongan manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ittiba'ur rasul. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada amal-amal itu yang ketika kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan ada juga yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka kalau amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tetapi tidak karena perintahku, dan itu bukan perintahku, bukan tuntunanku, bukan sunnahku, maka fahuwa raddun, amalan itu tertolak. Inilah pentingnya sunnah. Sunnah itu bukan hanya melaksanakan perintahnya Rasulullah berpahala, meninggalkannya tidak apa-apa mboten. Tetapi sunnah itu adalah ketika kita melakukan perintah Allah mendapatkan pahala, kalau tidak kita lakukan rugi. Ngoten nggih Bu nggih? Ini yang ketiga, ittiba'ur rasul. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat subuh 2 rakaat. Jenengan aku pengen tak tambahi sholat subuh ini jadi 3 rakaat. Mboten sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tertolak nama mboten amalannya?
tertolak karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Meskipun lebih banyak jumlah rakaatnya, tapi tertolak karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian kalau kita sholat duha niku tuntunanipun Rasulullah nggih setelah matahari terbit sampai kemudian menjelang zuhur. Mau sholat jam berapapun niku termasuk sholat duha. Tidak boleh kita kemudian sholat duha, meniatkan sholat duha bar subuh, tak niatkan ini sholat duha. Meskipun rakaatnya sama, karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka ibadahnya tertolak. Ngerti nggih Bu nggih? Jadi 3 hal ini, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah ikhlas, dan yang ketiga adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau ittiba'ur Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal apapun. Nek Rasulullah ngunjuke kalih lenggah, nggih lenggah ngunjuke, ampun ngadeg, ampun jumeneng, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah paring pangandikan la yashrabanna ahadukum qa'iman, ampun kita ini minum sambil berdiri. Gitu Bu. Wayahe rewang ngaten iki. Rewang, lagi jangungan kali tanggane, ngombene ra krasa. Nah. Wonten-wonten sing ngeten iki. Pun ngaji pirang-pirang tahun lho jenengan, ampun ngeten iki nggih ta Bu. Wis saking ngeten mawon. Jenengan pun ngaji saiki ampun ngunjuk kalih ngadeg. Siap? Siap? Niki jenengan ngamalke insyaallah barokah Allahumma. Amin. Yang kedua, jenengan pun ngaji. Nek ngaji ketika minum baca diamalke. Siap? Gampil napa angel? Gampil. Intinya adalah bagaimana kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Ngoten. Kok kaya gregeten ngoten niku Pak? Nggih rada gregeten Bu. Amargi ngoten iki. Padahal nggih pun ngaji pirang-pirang tahun. Pun ngaji pirang-pirang tahun. Esuk-esuk ten ngarep omah, nyapu latar omah karo dasare suwek-suwek. Keleke ketok. Sumuk Pak alasane ane gitu. Niku aturan dalam Islam. Aturan dalam Islam pripun? Menawi keluar rumah menutup aurat. Pun sing ngeten sing gampil-gampil mawon diamal kirin. Saged mboten Bu? Saged mboten Bu? Iman, ilmu, amal. Ilmu, iman dan amal. Ya. Man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan apa yang telah diilmukan, apa yang sudah diilmui, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Maka dia akan mendapatkan keberkahan dalam amal tersebut. Ampun ngantos enten niki, enten kula mirsani tercandi rejo. Pas tendalan tapi duka jamaah mukadamah napa mboten ngertos, mboten pate apal soalnya. Nggih. Niki nggih wonten. Nggih wonten tapi ampun tersinggung lho nek. Ternyata gegek aku. Ampun. Nggih. Pakai kerudung jilbab, nggih ta Bu? Jilbabe niki nggih. Jilbabe niki sak gulu ngeten niki. Kemudian ngagem kaos niki sak mene, nggih ta? Kemudian sak menten sak napa niki? Sak dengkul, dhuwur dengkul, Bu. Padahal kerudungan. Cobi kerudungan tapi ngagem kaos kaya daster ngoten niku lho. Jenengan sing pirsa ngoten niku. Aku kuwi ngoten. Nggih. Aturan dalam Islam menutup aurat itu bukan hanya menutup rambut, bukan hanya menutup rambut. Lho padha karo anakku padha niki. Bukan hanya menutup rambut, tetapi menutup aurat itu
kalau aturannya adalah menutup sampai dada. Ngoten nggih Bu nggih? Aturannya ada dalam Islam. Kalau kita sesuai dengan aturan Islam dan ingin mendapatkan keberkahan, taati aturan Islam niku. Siap napa mboten? Siap napa mboten? Oh, kula iki sampai geleng-geleng kalih bojo kula, kalih istri kula. Iki konsepe pripun iki? Nggih. Saestu kula nganti ngantos matur ngeten niku. Konsepe pripun niku? Sik. Ya. Nek rauh jilbab sekalian malah rapopo. Ya ora rapopo, maksudnya nggih malah enggak bertanya-tanya kita. Lah ini pakai jilbabe sak gulu cilik ngaten Bu. Mungkin jilbabe anake mungkin. Jilbabe putrane mungkin, jilbabe putrine ngoten nggih. Kur sak gulu ngeten niki, tapi ternyata ketok dengkule, kemudian ketok betise dan ketok napa niki tangannya. Ya, itu apa namanya? Aturan dalam Islam itu menutup aurat bukan hanya rambut, tapi adalah menutup aurat pakai jilbab sampai dada. Ngoten nggih Bu nggih? Aturan mboten niki? Aturan dalam Islam. Mila para ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata sunnah-sunnah yang kita lakukan itu juga mengandung barokah. Keberkahan dalam hidup kita itu karena kita sering melakukan amalan-amalan sunnah yang kita anggap sepele mungkin. Yang kita anggap sepele dalam kehidupan keseharian kita semuanya. Bagaimana makan sambil duduk, makan sambil makan bersama, bagaimana kemudian makan sambil pakai tangan kanan dan sebagainya, itu hal yang sepele. Tapi kalau kita selalu ingat dan amalkan, insya Allah akan membuat kita ini sadar bahwa dengan amalan-amalan yang ringan itu kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Ngoten nggih Bu nggih? Terakhir niki sampun ten wulan Muharram. Di wulan Muharram mangke tanggal 10 Muharram ada sunnah tuntunan Rasulullah berupa puasa Asyura. Dan kita disunahkan untuk puasa karena dengan puasa itu kita mendapatkan keutamaan dosa-dosa kita diampuni setahun sebelumnya. Kemudian pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah juga menganjurkan kita untuk berpuasa Tasu'a. Tasu'a itu 9, Asyura itu 10. Supaya apa kita puasa Tasu'a? Supaya kita menyelisihi orang-orang yang ada di luar agama Islam. Karena yang mengagungkan 10 Muharram ini bukan hanya orang-orang Islam, Bu, tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Syiah mengagungkan 10 Asyura ini. Nanti orang-orang Syiah itu ketika 10 Asyura ini mereka merayakan Idul Ghadir. Dipukul-pukul badannya, disiksa-siksa sampai berdarah-darah. Maka nanti kalau ada komunitas kok mengadakan donor darah pas 10 Muharram, ampun diikuti. Gegek niku ada kaum Syiah yang kemudian menjadikan kita ini mengikuti amalan tersebut. Ya. Karena yang mengagungkan 10 Muharram bukan hanya Islam tapi orang yang di luar Islam. Mila mengke monggo pasipun tanggal pinten to niki? Pasnya 10 Muharram tanggal pinten, Bu? Kamis ya, Bu. Kamis, insya Allah hari Kamis tanggal 25 Juni. Monggo sami siam sareng-sareng. Ini ibadah sunnah tuntunan sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makaten semanten para ibu-ibu ingkang saged kawula aturaken sekedhik menika babagan ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan banyak amalan dari ibadah kita, banyak pahala dari aktivitas kita, sehingga setiap langkah kaki kita, bicara kita, perbuatan kita
bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka dengan saged kawula aturaken kathah kelepatan kula nyuwun pangapunten.